Halo semuanya, hari ini kita bersama podcast Hoho Hihi. Seperti ini kayak rangkaian podcast festival yang dibikin sama Stand Up Indo. Kemarin ada teman-teman main kesini juga. Hari ini kita ada podcast Hohi yang juga main di sana. Di podcast festival ya? Hari pertama ya? Lupa gitu. Hari pertama kayaknya. Hari pertama. Udah kayak gini-gini, kita sebenarnya nggak ada. Kita udah gini-gini nggak ada orangnya. Ada sih, ada. Hari di poster kan nggak Kita di poster nggak ada. Hari pertama, hari kedua ternyata nggak Ada kan yang Januari kan? Oke, Bang Abdel sama Gilbas nih. Ini kenapa ada ini Hoho Hihi ini? Gimana ceritanya gitu? Jadi kita Hohi itu udah hampir 120 episode ya. 120 episode. Artinya sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lebih lah. Awalnya kan gue wawancara sama Gilbas. Tapi kan aku juga wawancara, bahkan aku yang pertama. Bener, lo yang Dia pertama. Dia yang Iya. pertama. Di rumah. Di rumah. Iya. Pinjam kamera, pinjam ini sama dia tuh. Oh iya. Tuh. Terus wawancara juga sama Gilbas. Iya. Dua Gilbas kali. yang keberapa? Udah keberapa Yang ya? keberapa lo? Tapi guenya kedua kali ke situ. Oh, udah 2 kali. Iya. Oh, ke tempatnya Bang Abdel. Ke wawancanda. Iya, maksudnya untuk Iya, syuting untuk itu kan. wawancara, ya. Terus ini asik nih kalau kita bikin sendiri. Kenapa ya Lang ya? Pokoknya wawancara yang kedua abis itu ya. Terus kan kita udah tahu nih sama-sama kuliahnya HI dulu. Oke. Iya, Lo di Unpar. Di Unpar. Bang Abdel di UI. Iya. Oke. Ya akhirnya jadi apa kita bikin ya gitu ya? Iya. Kayaknya sih malah yang nonton yang minta bikin aja tuh berdua ngomongin masalah hubungan internasional. Oke. Pas lagi wawancanda itu ngomongin soal gua anak HI loh sama kayak lu gitu. Kok bisa sampai si penontonnya bilang kalian bikin aja soal hubungan internasional. Iya, kita ngomongin HI juga. Ngomongin ya? Oh iya, makanya kita udah tahu sebenarnya sama-sama ini HI, cuman belum nggak kemana-mana aja, cuma tawu aja sama-sama kuliah HI dulu. Tapi pas lagi nongkrong setelah kamera mati yang diomongin juga politik internasional juga. Oh, iya, itu. kebetulan. Lebih banyak saat off cam sebenarnya kita ngomongin politik. Iya. Karena kita memang sangat peduli lah sama geopolitik yang terjadi Di dunia. saat ini. Ini beneran nih. Enggak sih. Udah pusing banget hidupnya gitu. Iya, enggak lah. Kayak udah kamera mati terus Makanya ngomongin soal geopolitik gitu. Cuma karena sama-sama HI aja udah bikin lah gitu. Sama-sama HI. Lagian bahasnya juga macam-macam akhirnya. HI banget gitu. Tapi kan kemarin soalnya gue juga nonton beberapa videonya memang politik juga yang dibahas kan. Politik luar negeri juga kan. Ada berita-berita lah. beberapa, Iya berita-berita Iya. terus tampilin di monitor kan. Iya. Karena kita baca ini. Ini yang scroll nih Rahman nih. Kalau scrollnya aneh, nah salah Rahman. Oke, Iya. di scroll gitu Iya. baru dibacain Iya. ya. Terus jadi 120 episode. Emang mau dibikin seri sepanjang itu atau kita coba aja sekali gitu? Kayaknya sih nyoba ya. Kayaknya nyoba, bahkan sampai kostumnya akhirnya kita pakai jas karena kan di TV gitu. Sampai akhirnya sekarang kita agak aneh sendiri sih ya. Iya. Apa pakai jas? Iya, pagi-pagi gue siap-siap pakai jas gitu di kamar. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali pakai dasi. Iya, Naik ke atas. Bapak-bapak. Iya. Oh iya, Lu ngapain? lu bahkan nggak berangkat ya? Cuma Iya. naik ke atas Cuma lantai naik ke 3. atas. Lu kan dari berangkat, rumah, dari rumah bawa jas. Dari rumah Bawa bawa jas seminggu sekali. dipakai pasti. ke sana. Tapi Iya. sekarang masih pakai jas. Masih. Oke, berarti emang identifikasinya di jasnya itu Iya. karena Iya. karena ini nih apa namanya emang pembahasannya kayak berat Iya. gitu. Iya, karena kan HI kan kalau MUN gitu kan Iya. di United Nations kan pada pakai jas. Oke. Kayak gitu, distinguished delegates gitu kan, rapi-rapi. Akhirnya kita rapi. Makanya kita nyebut penontonnya tuh para delegasi. Itu dari awal dikonsepin tuh. Enggak, kita katakan sambil jalan. Itu juga dari penontonnya tuh para delegasi. Dari awal tuh emang nggak dikonsepin kayak lagi meeting gitu. Nanti kita manggil penonton kita apa ya? Apa The Wakwaus atau kan milih-milih kan? Iya kita omongin tuh, kita mau ngomong panggilnya apa, nanti ada di komen-komen yang usul para delegasi apa, Iya. kita pilih delegasi gitu. Akhirnya para delegasi. Para delegasi. Iya. Terus kemarin katanya saking lengketnya para penonton ini, Bang Abdel pergi ke Australia Iya. dijamu fansnya Betul. Hoho Hihi. Betul. Itu gimana ceritanya? Waktu itu kebetulan gue ajak ke Australia fans Hohi. Keren banget ya. Dong. Ketemu di sana. Ketemu di sana. Cara ketemunya itu apa? Email-emailan aja? Gua Instagram. Ketemu lah di situ ajak makan, gue ada makan steak yang apa tuh? Lu dibayarin? Gila kali gue bayarin sih. Gue dibayarin. Dibayarin? Oh.
Dalam hidup ini harus dibayar. Harus dibayarin ya. Tapi kan kadang kan dijamu sama dia kan. Iya. Kayak lihat nih Sydney gimana. Terus Bang Abdel korespondensinya dari IG. Dari IG. Kan gue kasih tahu tuh kalau kegiatan kita nih berdua, kita kasih tahu di acara itu. Oh, gue kira-kira bulan ini akan ke sini. Bulan ini akan ke sini. Waktu ke Amerika juga gue di LA, di SF. Dijamu sama para delegasi. Emang modusnya gitu berarti. Iya. Iya. Tapi harus keluar negeri dulu ya. Harus keluar negeri dulu. Harus keluar negeri. Paling nggak jalan dapat gitu. antaran-antaran ya. Iya, belum ada hotel nih. Iya. Bisa barter exposure nggak? Gitu. Di rumah lu. Ada itu. Oke, terus jalan ke sana. Tapi nggak canggung gitu. Maksudnya ini orang Kan lu yang bilang, gue kan nanya sama lu tuh pernah tuh. Lo nggak canggung ketemu orang baru di waktu yang dia ngumpulin gamers yang di rumah lu. betul. Ya. Enggak gitu. Ya, kalau aku kan beda. Lu aja enggak, masa gue Bener canggung. sih. Iya. Tapi kan kalau aku kan ini, karena waktu itu main game, hampir tiap malam ketemu. Jadi gue main Overwatch dulu. Oh, udah Game ketemu secara Overwatch. online lah, Udah ketemu secara ngobrol-ngobrol. online. Ya. Meskipun, jadi suatu hari gue mikir kalau gue ketemu mereka tiap malam, gimana kalau gue ajak ke rumah aja, nginep gitu. Tuh, untuk ya. pertama kalinya. Kayak ini. Nginep langsung nginep? Iya. Nginep, langsung nginep. Lu ngapain aja, Trit? Ya ngobrol aja. Iya, ngobrol ya. Nah begitu datang, ada yang dari Bali, satu. Cowok semua, ada satu dari Pekanbaru. Cowok semua lagi. Cowok semua. Iya. Jadi sengaja mereka di luar kota ke Dari rumah luar lu, kota sengaja. hanya buat ke rumah gue nginep sama gue hanya karena kita main tiap malam ya kan. Nah terus ada satu anak tiba-tiba satpam gue bilang, "Bang, ada bocah nyariin abang gitu." "Bocah apa?" gue bilang. "Katanya teman abang mau nginep." "Siapa?" Gue bilang, "Coba suruh ke atas." Nggak taunya ada anak 17 tahun bawa ransel gitu. "Bang, aku teman main lu bang, nama gue Textrax di game Textrax gitu." Terus gue bilang, "Wah lu bocil banget." Dia bilang kayak, "Umur berapa lo? 17 tahun. Enggak, gue nggak bisa lo kalau belum punya KTP lo nginep rumah gue." Iya. Gue bilang gitu kan. Terus kenapa? Ya kan masa anak kecil dibawa ke rumah kan aneh aja gitu. Belum dewasa lah. Belum dewasa dibawa Secara umur negara. tiba-tiba dibawa ke rumah nginep. "Bokap lo tahu nggak?" "Enggak bang," dia bilang. "Lah, lu telepon bokap lo sekarang." Akhirnya dia izin ke bapaknya. Dia dari mana? Jakarta juga? Jakarta, dari Tangerang waktu itu. Oh, rumahnya. oke. Terus dia bilang, "Pak, aku izin nginep ya," gitu. "Oh, kamu nginep di mana?" "Di rumah temen," gitu. "Temen di mana?" "Kenal di internet." Serem banget ya. Ngomong kayak gitu. Jauh kayak gitu. Itu Terus gue ini, "Om, enggak ini aku Raditya, Om Raditya Dika," gitu-gitu. tahu tapi dia? Tahu. Oh iya. iya Mas Radit. Ya silakan, aku suka banget nih Dilan 1990. Wah. Bukan. Iya. Akhirnya bokapnya ikut nginep sini. Sherlock dong, Mas Radit. Kebetulan bokapnya Kita Sampai hadirkan. sekarang masih ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Iya. itu kan karena aku udah kenal Bang Abdel. Kan belum. Nggak, tapi kan udah sering ngobrol di chat, di online, kalau main game. Jadi udah tau lah kayak gimana orangnya. Kalau yang luar negeri, waktu itu pernah ke Frankfurt dulu. Iya, lo ke kuburan. Ke kuburan, gue nyari kuburan waktu itu iya. di Frankfurt. Jauh banget ya. Padahal dekat sini ada kuburan. Jeruk Ya kan Jeruk purut. orangnya. Oh, iya. Ke kuburan dia, terus baru janjian lewat Twitter. Nah sama kayak Bang Abdel kali itu. Nah iya, kayak Iya. gitu. Aku masih iya. inget tuh. Tapi emang nggak canggung karena ya udah emang kita langsung punya tujuan kan. Ya, sama gue juga nggak canggung. Karena kita sering kan di acara itu juga sering ada Zoom. Oh, Zoom. Kalau pas kita live tapi, Kalau kadang kita suka live. live YouTube nih. Nah kita Zoom sama delegasi. Oke, delegasinya Dimanapun. Dimanapun. itu live. Live. Live tapi dibikin Zoom. Zoom, dan banyak dari mana-mana juga tuh. Bukannya resikonya lumayan tinggi ya kalau live terus kita buka kamera orang, kita nggak tahu tuh orang di mana, backgroundnya apa. Tapi kayaknya kita udah Sejauh ini aman ya? Iya, udah apa ya namanya? Filter sendiri. Terfilter Iya, sendiri iya, orang-orang benar. yang nonton kita itu yang Iya. kayak gimana gitu. Unik-unik apa namanya? Profesinya. Ada orang yang profesinya bagian sisir rambut ada tuh. Bagian sisir rambut. Iya. Di pabrik wig. Ada bagiannya nyisir. Oh iya. Iya, Di divisi Jogja. nyisir. Di Jogja ya? Ada divisi nyisir rambut Ada. di perusahaan wig. Wig. Di perusahaan wig. Korea, perusahaan Korea. Perusahaan Korea. Jadi kerjaan dia nyisir. Nyisirin. Jadi ada rambut datang gitu panjang-panjang nih, nah dia bagian yang Nyisirin. udah nyisir. Itu kalian kenal tuh sama orangnya. Iya, Kenal. Adit Mana namanya. orangnya cerita? Kemarin ketemu sama lo tuh. Siapa? Yang Adit. Anak. Anang. Ketemu ya. Anang. Itu yang nyisir rambut itu? Bukan, Oh, beda lagi. Beda lagi. Ini orang BMKG. Oke, gempa-gempa gitu. Iya. Gempa-gempa gitu. BMKG kan? benar. Kan kalau misalnya ada gempa ada laporan dari BMKG. Bener, tapi kan Iya. cuaca juga. Betul. Iya. Iya. Gempa dan cuaca. Tapi apa? Gempa. Terus ada apa lagi profesinya? Pengecek pipa bawah laut.
Kok kalian kenal sih profesi Kan politik? Zoom. Jadi Terus dia dia nanya, cerita, lu kerja apa? Kan dia di mana? Di Batam ya? Iya. Kerjaan lu apa di Batam? Ya, dia bilang apa? Inspektor pipa. Pipa. Apaan inspektor pipa? ngecekin pipa. Ngecekin pipa. Satu-satu nih pipa bagus nih. Ini Yang pipa lagi yang baru bagus diproduksi. nih. Oh, sesuai standar nggak? Nah, benar. Sesuai standar perusahaan yang mesen nggak? Ada nggak yang paling muda? SMP, SMP kayaknya nggak ada. SMP nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Tiba-tiba aku seneng Rusia gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Orang kita aja nggak seneng. Ya kan siapa tahu anak SMP masih pengen tahu gitu. Nggak ada. Nggak ada kalau kayak gitu. Kayaknya yang HI juga jarang yang nonton. Memang Yang mengkuliah HI ya? kuliah HI itu jarang. Tapi ada beberapa Zoom yang dia misalnya lagi sekolah politik di Oh, itu lumayan ya, Jerman, banyak. di Inggris itu banyak tuh. Terus nanti di podcast festival apa yang mau dibicarakan? Tetap isu-isu Berita-berita internasional dan kita akan mendatangkan bintang tamu nih Secret. Gue rasa akan menggemparkan Indonesia bintang tamu. Susah apa ngundang Vladimir Putin ke Enggak, kita Lupa ya, nggak karena Vladimir dia mau naik Putin. kuda, ridersnya harus ada Riders. kuda. Itu yang agak buka susah baju sih. lagi? Iya, itu. Naik kuda buka baju. Ke Usmar Ismail agak susah sih, bilang ke Ajis, gimana kita biar kuda bisa masuk. Ngomongnya juga Usmar. Usmar Ismail. Ya. Tapi ada bintang tamu. Ada, insya Allah ada bintang Karena tamu. kami kan tiap Senin tayang yang pakai jas itu. Nah, tiap Sabtunya ada Hoi on the Weekend tuh ada tamunya. Biasanya ada bintang tamu. Nah, untuk yang live nanti kita akan pakai tamu. pakai tamu. Berarti kenapa nggak semua di channel Bang Abdel hohohihi semua aja? Maksudnya kan kalau ternyata lengket banget sama orang gitu. Kan masih ada Wancanda, masih ada yang lain. Wah, kita tiap hari dong ya. Oh, Jadinya. Gilbas kan sekarang di Bali, dia Gen Z kan sekarang. Emang lo di Bali? Gen Z. Gen Z kan yang Beneran kesana di Bali? kemari, Nggak, ya. masih bolak-balik. Bolak-balik. Karena kan kemarin anak gue lahiran di Bali. Oh, berarti lo udah pindah ke Bali nih? Belum pindah. Udah di sana berapa bulan gitu. Iya, ntar pulang ke sini. Oh, gitu. Sana, sini gitu. Pantesan kan kita tetanggaan. Iya. Iya. Pantesan gue ngelewatin rumah lo nggak pernah kelihatan. Ya iyalah. Nggak ada di depan gitu. Dia pernah nyuruh Ical Kate ngontok-ngontok rumah gua, Bang. Mau ngapain gitu? Aneh banget nih orang. Bukan. Jadi gini. Enggak. Mau ngapain? Gini gue Enggak, jelasin. ini Gue jelasin. Enggak. Coba jelasin dari versi lu. Maksudnya Nggak, kalau nggak. yang kayak gitu-gitu lo lakuin sendiri emang kenapa sih? Harus pakai Nyuruh ical Ical apa? Kate. Enggak bercanda, kan lagi Eh. naik mobil, lagi nyetirin Ical Kate, selewat rumahnya dia, kan Ical nggak tahu itu rumah Gibas. Iya, Ical nggak tahu itu rumah gue. Ya apalagi dia nggak tahu terus Nah dia makanya, disuruh Terus getok. Aku bilang, Cal, tetangga yang ini rese banget nih, gue ribut mulu sama dia, Cal. Boleh nggak lo turun, lo gedor-gedor pagernya, terus lo bilang, keluar sini, gue mau ngomong gitu, buka pintunya, saya mau bicara gitu. Serius bang gitu kan. Iya Cal, tolong lo belain gue lah sekali ini aja Cal, lo turun, lo gedor-gedor, nanti ada apa-apa gue bantu. Beneran ya bang? Terus dia beneran turun. si Terus dia Ical gedor-gedor, gedor-gedor. tapi si Gilbasnya nggak ada. Yang keluar? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya suatu hari gue pernah pulang ke rumah nih. Tiba-tiba orang yang di rumah, supir yang di rumah nih bilang, Mas tadi ada yang gedor-gedor. Nyariin Mas Gilang anak kecil, tapi kayaknya bukan anak kecil gitu. Kayaknya anak kate gitu. Gue lupa, iya seharusnya gue ngasih tahu nama lu sih, kalau nggak salah sih. Tapi lu bukan bilang nama gue. Bukan lu. Jadi Ical juga nggak tahu itu lu. Iya. Terus supir gue bilang gitu kayak anak Gilang, kecil, Gilang. tapi kayak bukan anak kecil gitu. Tapi kayak bukan anak kecil. Udah tuh gue apaan sih siapa ya? Apaan nih? Nah, terus gue berbulan-bulan kemudian mungkin ketemu Ical atau ketemu lu ya. Pokoknya gue baru tahu. Ketemu lu kayaknya. Itu gue cerita. Iya. Tapi kok Ical mau gitu maksudnya? Kenapa dia bisa mau? Dengan iming-iming kalau ada apa-apa lo belain. Iya. Kan nggak mungkin, Dit. Ya kita kan lagi berdua di mobil. Iya. Terus bonding lah, lagi bonding. Ya kan? Nah, pernah Kalau- nggak? Kalau lo emang cinta sama gue, gedor lo. Bang Abel pernah kan berdua di mobil sama orang, Iya. lagi sore-sore gitu. Iya. Ya kan beda feelingnya kan. Iya. Iya dong. Iya, iya. Iya dong. Sama cowok sama cewek kan sama aja. Iya. Berdua di mobil ngeliatin motor masuk Iya. rumah, terus tiba-tiba pas lagi ngelewatin rumah dia langsung kayak, Cal nih, yang rumah ini tetangga gue rese banget Cal. Oh gitu bang. Jadi masuk kayak gitu. Enggak sih, tetap enggak masuk. Enggak tetap nggak Alasannya masuk akal aneh gitu. sih. Tuh. Aneh sih. Dan Ical mau. Iya, mau. Tapi Ical dia kenapa turunnya mau ya? gitu-gitu. Iya. Lo Terus gedor-gedor udah dia naik lagi ke mobil. Itu relasi kuasa Ada, lo, Bang. Dit. Lo nggak boleh lo. Relasi kuasa. Masuk nih politik ya. Iya, relasi politik kuasa. kan bonding itu Betul. relasi Dia kuasa. kayaknya nggak ikhlas ya. Iya. Iya. Dia nggak ada. Dia terintimidasi. Nggak ada Iya. ruang buat nolak tuh. Jadi ya Iya, udah. juga. gitu. Bener juga. Ya udah, ya udah. Lain kali aku yang turun nanti. Nah, biar Ical yang belain. Caranya
Nah, terus kalau lagi salah satu episode HOI, gimana ini persiapannya? Penasaran nih. Karena kan biasanya kalau kita lihat tayangannya kayak improvisasi aja gitu. Ada berita langsung dikomentarin. Itu ada briefingnya dulu kah atau? Nggak ada. Paling H-1 dikasih berita-beritanya Berita-beritanya. sama ini nih Rahman. Berita yang mau dibacain. Bacain, besok bahas ini, udah. Iya. Udah aja gitu. Kalau yang paling seru dibahas waktu itu soal apa? Kayaknya politik dalam negeri malah yang seneng lah kalau Pilpres, membahas gitu-gitu. korupsi, Iya. korupsian. Pokoknya sempet Dia cukup kan ide panjang. banget nih apa namanya? Apa? Nyinyir kalau masalah politik ya. Astaga. Nyinyirnya dia tuh banyak yang seneng gitu, mewakili orang-orang banget. Misalnya dia tidak percaya Indonesia bakal maju. Kalau menurut Kok nggak percaya Gilang dia Indonesia nggak bakal. 2045 nggak bakal. Yang ini yang bonus demografi itu. Iya, pokoknya ya Indonesia nggak akan jadi negara maju. Gitu. Menurut lo? Menurut Iya. gua. Karena Mas Roni. Ya banyak aja kelakuan orang-orangnya. Semuanya lah. Nggak, kayaknya belum cocok sih. Padahal kan orang-orang ini kayak, oh Indonesia tahun 2045 ya? 45, iya. Akan jadi Indonesia emas. Iya. Karena yang anak-anak mudanya Iya. itu udah masuk usia produktif. Tuh. Berarti mereka akan berkonsumsi, berproduksi Iya. sehingga ekonomi jadi gede banget. Iya. Kalau menurut lo itu malah justru enggak. Enggak sih kayaknya. Karena isiannya kayak gitu. Iya. Kayaknya sih enggak sih saya. Iya, Saya iya. cukup pesimis dengan negara. Tapi emang kalau anak muda ya menurut gue itu memang sekarang gerakannya tuh paling enggak lebih cepat dari kita lah. Generasi sebelumnya lebih satset gitu ngapa-ngapain. Kalau anak muda. Anak muda sekarang. Oke. Tapi lo ada keresahan soal itu juga? Maksudnya kayak politik Indonesia kok kayak gini atau Ya. orang Indonesia? Emang ada orang yang tidak punya keresahan tentang negara ini? Ya misalnya ada lah. Radit aja kan disimpan keras banget. di Twitter, Gimana? disimpan di draft semua ininya. Kayak anak TikTok. Makanya dia kan udah nggak aktif lagi kan? Iya, tapi Twitter. dia tetap nge-tweet di draft. Di draft. Di Oh, draft. draft. Iya. Oh, udah save as Tuh. draft. Iya. Atau pakai akun alter. Oh, Iya, Bianca. yang pakai angka-angka itu ya? Iya, Bianca 77 belakangnya. Oh, Bianca. Kenapa harus Bianca lu? Ya kan alter. Biar disangka akun ini judi online kan suka pakai foto cewek-cewek, suka pakai foto cewek-cewek gitu. Oh gitu ya? Iya. Akun jadi online pakai foto cewek-cewek. Cewek-cewek Oke. untuk bohong-bohongin cowok. Gue tuh baru ganti nomor setelah sekian lama. Heeh. Terus di nomor yang baru ini dapat WA kayak gitu. Oh, malah sih nomor yang baru. Itu nomor baru. Emma kalau nggak salah namanya. Aku Emma. Dari Iya. mana ya itu kayak gitu-gitu ya? Ya itulah kebocoran Resah nggak? informasi. Resah sih. Iya. Iya. Harusnya ada lembaga yang menfilter itu semua nggak? Iya. Harusnya nggak masuk ke data pribadi kita Iya. dong. Segitu mudahnya data pribadi kita diterobos gitu. Ah. Bener, itu pasti kan dari mana ya? Mungkin ya kita nggak tahu lah ya. Kita daftar di mana, terus tiba-tiba bocor dan lain-lain. Siapa gitu yang ya. punya data kita paling banyak? Ya providernya. Lo providernya apa? Jangan dong. Oh iya, iya. Iya. Agak tegang ya pembicaraan kalian ini ya. Pernah dapat hal yang nggak enak nggak gara-gara bahas politik dan lain-lain? Tergantung kan karena kalau kita bahas segala sesuatu kita ambil sudut negatifnya untuk membahas itu gitu. Jadi kelihatannya kita nggak seneng terhadap berita itu kan kita Iya. selalu ambil sudut negatif dari beritanya itu yang kita bahas gitu. Oke, tapi kan berarti kan ngedukung seseorang itu juga harus bisa mengkritik orang itu juga. Kan? Iya. Kadang orang Indonesia tuh pemikirannya sangat dikotomis gitu. Iya, Kayak iya. kalau gue suka, Nggak boleh berarti gue kritik nggak gitu. boleh benci. Iya, Gitu. nggak boleh benci. Kalau gue benci, berarti gue nggak boleh suka juga. Iya, Gitu. iya. Kalau gue ngeliat nih, itu problem yang kayaknya hampir semua orang Indonesia, terutama di internet ya, itu alamin gitu loh. Kayak kita emang nggak bisa ya ngambil sebuah sikap di mana enggak kok gue nggak suka-suka amat, gue nggak benci-benci Iya, amat iya. gitu. Jadi gue secara bebas gini aja gitu. Nah itulah kelebihan orang-orang hubungan internasional. Karena hubungan internasional itu selalu membahas dua negara. Kalau udah hubungan internasional kita bahas tidak pernah satu negara, pasti dua negara. Iya. Dan tidak bisa kita membahas A-nya aja, kita tidak bisa membahas B-nya ada. Nggak bisa hitam, nggak bisa putih. Kita selalu bahas di abu-abunya. Oke. Rusia sama Ukraina, kalau kita bahas dari sisi Ukraina pasti Rusia yang salah. Iya, Kalau iya. kita bahas dari Rusia, Ukraina yang salah. Nah kita harus bahas di tengahnya tuh. Kenapa terjadi itu? Apa latar Pentingannya. belakang Vladimir Putin? Putin. Putin melakukan ini gitu. Gitu kan Silak? Iya, kurang lebih. Kurang lebih kayak begitu. Iya. Jadi kita selalu ada di wilayah abu-abu sebenarnya. Oke. Iya. Untuk membahas sesuatu yang udah jelas pun kita akan bawa itu ke yang abu-abu. Bener sih, karena dulu pas kuliah dulu Iya. ada mata kuliah perbandingan politik. Betul. Perpol. Gua juga Iya, ada jadi dapet tuh. Gue Banpol namanya.
Apa? Perbandingan politik. Oh, gue Istilahnya banpol. Oh ya? Lo banpol juga kan? Lo FISIP kan? Iya. Iya. Banpol, Iya. lo perpol ya. Gue engpol. Perbandingan politik. Engpol. Diambil engnya. Iya. Unik Iya. anak Iya, politik siap, UI ya. engpol. Engpol. Ayo kita ke engpol. Engpol lebih enak ya. Engpol. Iya. Iya. Kalau HI mungkin 2 negara ya. Kalau Iya. selalu dibandingin sama Indonesianya. Kalau kita pasti yang jadi kasusnya itu adalah hubungan antara 2 negara itu gitu. Misalnya kita lagi ngomongin yang COP26 itu ada 26 negara yang masalah lingkungan. Oke. Itu pasti kita akan membahas friksi antara dua sisi. Misal dari Indonesianya dan dari si namanya apa sih kalau yang lembaga LSM internasional? Engpol. Bukan. Kayak nama orang Vietnam gitu ya, depannya eng gitu. Engpol ya. Iya. Balik tadi nyari LSM internasional. Apa namanya ya? Nama apanya? Nama istilahnya. NGO apa? Bukan. Iya kayak Iya. Ya, Pokoknya ada kayak gitu NGO-nya lah. Iya. Jadi dampak dari keputusan itu terhadap beberapa negara. Nah, itu yang kita akan bahas. Misalnya dulu banyak orang yang menghujat Indonesia karena membabat hutan dan dianggap nggak peduli sama dunia karena itu adalah paru-paru dunia. Tapi dari sisi Indonesianya gimana nih? Gitu kan? Iya. Lo enak dari dulu udah ngebangun. Iya, Lo udah bangun juga ngebabatnya lo duluan dia. Dulu. Oke. Kenapa sekarang kita lagi ngebangun lo pada cerewet gitu misalnya. Tapi untuk punya opini-opini kayak gitu pasti banyak yang berseberangan juga kan? Kayaknya di kolom komen gitu. Enggak ngerti juga orang-orang itu yang nonton. Cuma nyari hiburan. Iya. Oh, Kadang gitu sih. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kalau dari yang udah-udah sih bener lagi, misalnya lagi kerja bang, kita cuma dengar audionya doang gitu. Atau lagi naik motor perjalanan pulang kantor, dengar audionya doang. Jadi bener-bener nggak peduli argumennya atau apa, hiburan aja bagi mereka kebanyakan. Kayaknya soal kurasi beritanya deh, jangan-jangan nih. Jadi kayak mereka tuh pengen tahu apa yang lagi in. Iya, tanpa mereka harus googling sendiri. Iya, kayaknya itu deh. Sehingga mereka senengnya di hohohihi itu. Iya. Walaupun kadang suka ada yang serius juga sih di kolom komentar. Iya. Tapi jarang. Ya. Paling tidak kita kasih informasi tentang apa-apa aja yang sedang terjadi di minggu itu gitu. Tapi kayaknya yang penonton juga nggak peduli pendapat-pendapat kita ya. Karena dia lebih seneng nontonin kalau kita lagi berdebat masalah teknis, audionya hilang. Karena itu sering gitu. Saya nggak ikut nih orang audionya. Iya, lebih gitu ya. Iya, audionya resek-resek atau apa. Oke. Apalagi kalau lagi live Zoom itu tuh. Yang kayak tadi, itu udah ribet itu. ribet. Ntar Iya. suaranya kita bagus, suaranya orang Zoom enggak. Atau delay. Iya, atau apa. Wah. Atau gema. Nah, Waktu kuliah di HI, ngalamin yang kita alamin juga nggak waktu kuliah di politik nih. Jadi masuk kelas, terus harus saling adu argumen gitu. Masing-masing bawa makalah sama argumentasi masing-masing. Terus pada ribut di kelas. Dan selalu ada satu orang yang kayak ngerti sendiri gitu. Iya. Terus tiba-tiba jam waktu kuliah udah selesai, dia bilang, sebentar, ini belum selesai nih, saya masih punya ini. Terus akhirnya jadi lama. Terus akhirnya telat masuk kuliah berikutnya. Dosen yang kuliah berikutnya nyangka kita Males. nyangka kita males. Terus dimarahin sama dosen berikutnya, bad mood. Pulang ke rumah, main game jadi nggak asik. Panjang ya? Iya. Agak panjang tadi. Situasi gue kira pendek doang tadi. Kalau dari FISIP kenapa nggak lo pas pulang lewat nyebrang rel kereta api nggak konsen? Ternyata ada kereta di samping kita. Kenapa harus sampai rumah langsung main game? Kan masih ada urutan yang lain. Jauh ya, Bang? Jauh. Dari UI-nya. Iya. Ya bad mood lah intinya. Bad mood ya. Pernah nggak tapi lo kuliah gitu? Ada satu orang yang kayak nggak nih. Kayak kalau sampai nggak mau pulang, nahan orang pulang kayak nggak pernah sih. Oh, nggak ya? Nggak pernah. Sampai Tapi palingan kita nih kalau gue ya sama beberapa temen tuh kan harus nanya kan. Iya. Harus nanya, harus Buat dapat nilai. Aktif, memberi ya. saran. Nah itu lebih gampang melakukannya karena tinggal kita bikin judul papernya jadi pertanyaan. Misalnya hubungan Indonesia-Jepang pada saat sengketa Kepulauan Kuril. Ntar tinggal ditanya, nah jadi menurut Anda gimana tuh hubungan Indonesia-Jepang pada saat sengketa Kepulauan Kuril? Udah, yang penting nanya. Tinggal kita judulnya dijadiin pertanyaan aja udah. Gitu. Wah itu hack yang menarik tuh. Iya. Bener-bener. Jadi buat teman-teman yang lagi kuliah, Iya. kalau supaya kelihatan aktif di kelas, judul makalahnya dikasih tanda tanya. Tanda tanya. Atau kalau temen gue nambahin apa usaha pemerintah? Nah, Apa usaha pemerintah dalam hubungan Indonesia-Jepang? iya. Apa dampaknya? Udah tinggal gitu Karena aja. pasti masih nyambung. Kalau ada yang kalau udah ada yang ngomong kayak apa dampaknya, terus ngomong judul, terus giliran kita nanya, jadi kita nggak bisa nanya. Apa ke baris bawah? Anissa Nur Rahman?
Apa hubungan Anissa Nurrahman? Bukan dong. Jadi nama ya? Iya, bukan. Nama di makalahnya ya? Enggak, nama ini. Jadi apa? Nama yang bikin makalah. Iya, nama Iya, yang di makalahnya kan? Iya. Iya. Tugasnya ngapain nih di makalah ini? Anissa. Anissa Nurrahman, ya. Iya. Istri lu namanya Anissa Nurrahman? Enggak, Anissa Nur Aziza. Oh. Anissa Nurrahman siapa? Kok kepikirannya itu ya? Iya. Anissa Nurrahman. Iya. Kayak ada orang namanya itu deh. Oke, terus apa berikutnya buat Hohi ini berarti ini? Kan kita setiap tahun juga adain off air. Oh ya. Pada setiap ulang tahun. Kemarin pas setahun kita bikin live, Hohi live. Iya. Aneh nggak sih bikin live podcast gitu? Gue pernah 2 kali soalnya. Terus kayak ini ngisinya gimana ya, apanya gitu ya? Iya, sebenarnya kita agak bingung kita bahas Kita apaan ya. ngomong apaan ya gitu ya. Tapi akhirnya bisa aja kebahas. Iya. Apa karena kan itu pertama kalinya mereka Ketemu dan ketemu kru-kru juga yang selama ini hanya kedengeran celutukan-celutukannya di layar. Kaget nggak ketemu penonton yang dulu selama ini cuma nonton di YouTube doang gitu? Terus kalian ngeliat, oh kayak gini ternyata teman-teman ini. Lumayan gitu. sih. Iya. Kagetnya karena ya mereka apal, maksudnya Iya. apal nama-namanya, apal Nama kru segala. Iya, ini biasanya Apal ngapain. istilah-istilah yang sering kita bahas. Ada Q&A juga berarti, ada sesi interaksi sama penonton. Ada ya? Ada waktu Ada itu kan ya ada. waktu itu ya? Kayak Ada, misalnya, ada. Saya mau nanya Ada, gitu kan. ada yang Bang penonton Abdel, juga. apakah Itu ngapain nyisir? nyisir kan? Kan nyisir datang nggak? Oh iya, enggak. Ini tuh lebih ke biola. Biola. Gua kira juga biola Iya, tadi. gua Terus biola gini gitu, lagi. Iya. Tapi gue buru-buru apaan yang hubungannya sama kita ya gitu ya. Ternyata Oh dia nyisir. nyisir. Oh, Iya. Ini apa yang tangan kiri? Wig-nya kan kepala wig di sini. Iya, tapi lu nyisirnya di sini. Rambutnya kan ke bawah. Iya di sini dong kalau mau. Gini. Di sini, ini nak. Ini. Nah, Di sini. Di sini. Oh, rambutnya ke bawahnya Kan nih. ke bawahnya ke sini. Ini bonggolnya. Iya. Ini kepala kan. Ke sini ke bawah. Jadi gini. Ya kan Bener kepentok dong. kita ini. Iya. Hah? Kepentok ini. Kan ditahan pakai ini enggak rambutnya. dong. Nangkut sisirnya. Cangkut. Harusnya biarin dia Apalagi lu bebas. bahan sweater lu kayak gitu nyangkut. Wes, dari detail bahkan sweater. Iya gini. Ya, Ya. gitu. Neng. Ya. Nih. Tetap aneh sih gerakannya. Iya. Dia tuh baru muncul pas udah tahun kedua ya. Tahun Baru kedua. ketemu pas Zoom-nya si Iya. Adit itu. Lucu juga ya. Nyisir wig itu ya. Tamu-tamu kita juga akan kita tanya dulu pengalaman internasional. Oh ya benar. Apa tuh pengalaman? Gak sekedar dia bisa, apa yang datang ke studio tuh harus punya pengalaman internasional. Yang weekend ada tamu kan, ada bintang tamu. Nah itu pertama kita tanya apa pengalaman internasional Harus Anda? punya, harus punya. Harus punya. Kalau dia nggak punya paspor. Gak mungkin. Ah gitu? Iya. Oh Pasti udah pernah. dikurasi dulu? Oh, iya. Iya. Lo pernah, karena dia akan ngirim CV dulu ke kita. Oh. Bahkan suka bikin slideshow, nih, pengalaman gue internasional. lagi di Tahun ini pernah Jepang, kesini, lagi di pernah sini, gitu. kerja di sana, Iya. pernah Oh berarti dia penonton beneran gitu? Penonton Iya, beneran, penonton penonton beneran. Oh soalnya gue lihat itu yang sama siapa ya? Abdur nggak pernah mamat. Mamat yang Oh pernah. Mamat ya. Iya. Dia kan punya pengalaman internasional ke Brisbane, dia bilang gitu. Iya. Oh. Nah tamu-tamu yang hadir di On The Weekend itu ya penonton Hohi. Oke, sudah ceritain. Iya, soal ceritain kegiatannya, kegiatannya gitu. kegiatannya apa. Itu pasti happy banget lah. Diundang ke YouTube. Iya. Misalnya, Iya. mereka nonton kalian kan. Iya. Terus kayak, ya kira gue diundang. nih. Iya, tapi kita nggak ngajak nginep sih di rumah. Iya itu aneh ya. Cuma buat syuting aja. Syuting aja. Iya sih, itu gak aneh. Bapaknya nggak? Bapaknya enggak. Bapaknya enggak. Iya. Dia nelpon anaknya, nak, bapak nggak pulang diajak nginep sama Hohi. Ketemu di Facebook. Iya. Oke, terus berarti kedepannya nanti mau bikin live show lagi? Kayaknya kita agak rutin deh sebulan sekali lah. Iya, enggak ya? Enggak terlalu banyak. Kebayang. Iya, Terlalu sering? 2 bulan Terlalu sekali. sering. 2 bulan sekali. Ya. Kalau Dia 3 bulan sekali, insya Allah kita. Iya, percatur bulan ya. Iya, iya. catur bulan. Percatur bulan. Iya. Oke, nah terakhir nih Bang Abdel mau bikin show. Ya, Nah. 54. Apa isinya? Januari ya? Januari ini tanggal 20 Januari. Tiketnya udah bisa dibeli di aplikasi Goers. Di Goers. Di Goers sudah bisa. Ada berapa tier tuh? Kan biasa ada kelas-kelas gitu. Kita pakai ininya free seating aja, cuman dibagi ke presale 1, presale 2, presale 3, presale sampai presale 16. Banyak. Oh, presale Sehari banyak. ganti, sehari ganti. sehari ganti. Banyak. Ada dibagi sama presale-presale aja gitu. Tapi kan Oke. tempatnya ada kebagi duduk depan, duduk belakang. Enggak. Enggak, free seating aja Free pokoknya. seating aja. Iya. Oh, yang di bawah itu free seating Iya, pokoknya. di bawah free seating. Oke, free sitting duduk bebas kan? Iya, dia mau gayanya gimana terserah. Gaya duduknya? Gaya duduknya. Gak boleh sama yang di samping. Oh. Masa bebas. Jadi satu misalnya udah ngangkang, dia harus Iya, ini. Sebelahnya lagi? Ya, terserah.
Namanya juga bebas kan ya? Iya. Ya mau gini kek. Iya. Betul, ya. Boleh gini. Jadi selama nonton gini, nonton stand up jadi terus capek juga. Lu materinya mah soal apa? Kan waktu itu Bang Abdel juga bikin kan? Kalau nggak salah show Abdel Universe. Iya itu apa namanya show orang-orang yang ada di YouTube gue. Berarti ini beda sama Beda. Kalau ini gue stand up. Ada openernya nggak? Ada beberapa openernya. Siapa aja? Nah itu kita belum tahu tuh. Oh masih rahasia? Masih rahasia. Atau lu belum tahu? Belum tahu sih. Materi kira-kira seputar apa, Bang? Seputar hidup gua aja. Kan ininya 54 itu diambil dari surat di Al-Qur'an yang nomor 54. Beneran itu. Oh bukan umur? 54 kebetulan umur gue. Dipasin gitu. Iya, kebetulan di Al-Qur'an itu surat yang nomor 54, artinya urutan ke-54 setelah Al-Fatihah. Jadi Al-Qur'an itu di depan dibuka dengan Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Tahu Bang Abdel, tahu. Nah, sampai 54 itu ada surat namanya Al-Qamar. Artinya bulan. Artinya bulan. Di situ di ayat pertama atau kedua ya kalau nggak salah ingat dikisahkan tentang Nabi Muhammad yang sedang membelah bulan. Karena permintaan dari orang-orang zaman saat itu, lo kalau memang Rasul, mana keajaiban yang bisa disampaikan? Tunjukin. Ya. Rasul terdahulu punya, yang dibelah lah bulan itu. Hubungannya sama show-nya? Itu adalah hal ajaib artinya. Gue ngambil keajaibannya. Dan gue membawa itu ke dalam kisah hidup gue nih. Ternyata banyak keajaiban yang terjadi di hidup gue sampai gue umur 54. Gue akan mulai dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Makanya show-nya 54 hari ya? Bukan. Itu kan udah habis 54 menit tuh. Karena gue setiap 1 tahun gue akan 1 menit. 1 menit. Ya itu kurang lebih ada 4 titik tawa di 1 menit itu. Oh, LPM-nya. Karena standarnya segitu kan? Iya, standarnya segitu. Oh, ini omongan para juri ya? Iya. LPM-nya ada 4. Oke, ya. Terus kenapa nggak, kan 54 nih. Iya. Kenapa nggak bulat gitu? Kenapa nggak bikin show-nya 70? Kayak juga udah mati deh. Karena di keluarga gue sekarang lagi tebak-tebakan nih, Dit. Lagi tebak-tebakan siapa yang akan mati setelah ini. Karena Serem amat sih. Serem amat. Drag joke. Iya. Drag joke. Banding-bandingan tentang ditinggalkan orang-orang terkasih, lo boleh bandingin sama gue. Oke. Karena udah banyak orang Selama hidup gue nih, gue pernah ditinggal nyokap. Oke. Tinggal bokap. Oke. Ditinggal kakak. Kakak udah Kakak meninggal. gue pertama meninggal. Ditinggal adik gue yang paling kecil meninggal. Ditinggal anak. Oh iya, yang masuk berita tuh. Ditinggal mertua. Jadi lengkap. Kayaknya abis ini gue akan ditinggal teman podcast. Dit, kayaknya lu deh, Dit. Iya, Dit. Podcast ini kan maksudnya. Padahal Mamat masih sehat loh. Kan ada juga kan bareng Mamat. Bareng Mamat ada. Iya. Lagi di Jerman lagi dia. Mana hilang mulu, lagi di Itali sekarang. Oh, Itali sekarang. Jerman udah pulang, sekarang ke Itali. Ke Itali. Dia ngumpulin pengalaman internasional biar supaya bisa dihohi. Bisa dihohi lagi. Kemarin tuh gue ngeliat IG story Mamat. Iya. Lagi di bisnis kelas, kakinya diselonjorin. Iya, gue juga lihat. Iya. Di foto gitu. Dia sebelum nanya tuh kalau di bisnis kelas ada wifi gak, Cing? Kata gitu. Oh, pernah nanya gitu? Iya, dia nanya. Terus lu bilang? Ada sih. Pakai ini. Oh, jadi iklan. Iya. Tapi kan di pesawat. Di pesawat tapi iya. Oke, berarti ada show-nya Bang Abdel nanti di bulan Januari tanggal 20, tiketnya udah bisa dibeli di Goers. Di Goers. Harganya udah boleh di-spill juga. 300, 350, 400. 400, dari 300 sampai 400. Iya. Terus Hohi juga ada di Podcast Festival Stand Up Indo. Iya. Itu bulan Dengan Desember. tamu yang sangat luar biasa. Dengan tamu yang sangat fenomenal. Betul. Itu bisa dibeli juga tiketnya. Kalau nggak salah udah pre-sale ke sekian deh. Udah mau akhir ya? Udah mau habis juga kayaknya. Iya, udah mau habis ya. Iya. Oke, thank you Bang Abdel, thank you Gilbas. Sama-sama. Thank you Raden. Terima kasih sudah nonton, dadah.